Kita akan membahas materi Erik Erikson, psikoanalitik kontemporer. Siapa itu Erikson? Erikson adalah tokoh utama bab psikoanalitik kontemporer. Erik Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di kota Frankfurt, Jerman, dan beliau meninggal pada 12 Mei 1994 di Massachusetts, Amerika Serikat. Erik Erikson adalah seorang psikolog yang beraliran Freudian, namun jika dibandingkan dengan penganut Freudian lainnya, teori Erikson lebih berfokus kepada masyarakat dan kebudayaan. Erikson memiliki banyak sekali teori, namun yang paling terkenal adalah 8 tahap perkembangan manusia, yang berfokus pada tahap perkembangan sosial psikologis yang dialami seorang manusia dari mulai bayi hingga masa tua. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada umur 0 hingga 1,5 tahun, seorang anak harus mendapat kepercayaan dari si pengasuhnya, yaitu untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan mengembangkan anxiety, ketakutan, dan juga ketidakpercayaan dengan orang lain. Otonomi versus rasa malu. Pada umur 1,5 hingga 3 tahun, seorang anak mulai memiliki keputusannya sendiri. Keputusan tersebut bersifat dasar seperti memilih makanan sendiri, serta memilih pakaian. Jika pada tahap ini berhasil, maka seorang anak akan memiliki kepercayaan diri, serta otonomi atas dirinya. Namun jika gagal, maka dia akan mengembangkan keraguan-raguan dan rasa malu. Inisiasi versus rasa bersalah. Pada umur 3-5 tahun, seorang anak mulai belajar untuk berinteraksi dengan sekitarnya, bermain dengan teman seusianya, dan memulai inisiasi dengan yang lain. Jika pada tahap ini berhasil, maka seorang anak akan mengembangkan kemampuan untuk memimpin dan juga tujuan dalam hidup. Akan tetapi, jika tidak, maka akan tumbuh perasaan bersalah, keraguan, dan juga kurangnya rasa inisiasi. Kerajinan versus inferioritas. Umur 6-11 tahun, anak harus belajar mengendalikan imajinasinya yang sangat kaya dan mulai terlibat dalam pendidikan formal. Bahaya tahap ini adalah anak dapat mengembangkan rasa rendah diri jika dia gagal untuk mengatasi tugas yang diberikan guru dan orang tuanya. Identitas versus kebingungan peran. Pada umur 12-18 tahun, seorang anak akan mencari jati dirinya agar dapat memenuhi perannya sebagai orang dewasa. Seorang anak pada umur 12 hingga 18 tahun sedang mengalami perpindahan dari anak-anak yang menuju remaja. Intimasi versus isolasi. Pada umur 18 hingga 40 tahun, seseorang harus membentuk hubungan yang intim dan penuh dengan kasih sayang dengan orang lain. Jika tidak, maka dia akan menjadi kesepian dan juga mengisolasi diri dari orang lain. Generativitas versus stagnasi. Pada umur 40 hingga 65 tahun, seseorang menentukan kembali prioritas dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membesarkan anak-anak, produktif di tempat kerja, dan jika ia gagal, maka ia akan merasa bahwa hidupnya telah gagal. Integritas versus keputusasaan. Tahap ini dimulai ketika seorang individu berusia 65 tahun. Integritas mengacu pada kemampuan individu untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan rasa pemenuhan, perasaan penerimaan, dan rasa sukses. Sedangkan pada keputusasaan mengacu pada melihat kembali kehidupan dengan perasaan yang dipenuhi dengan kepahitan, menyesali, dan merenungi kesalahan serta keputusasaan. Berikut ini adalah teori tentang ego menurut Erikson. Pada tahun 1963, Erikson memiliki pendapat bahwa ego adalah kemampuan seseorang untuk menyatukan pengalaman dengan cara adaptif. Erikson menganggap ego sebagai kesadaran diri seseorang yang sudah ada sejak lahir, namun lingkunganlah yang memunculkannya. Kemudian Erikson juga mengatakan bahwa struktur kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama, ego kreatif. Adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Yang kedua, ada ego otonomi fungsional, adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Yang terakhir, ada pengaruh masyarakat, adalah pembentuk terbesar ego, meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam perkembangan kepribadian. Erikson dikenal sebagai seorang psikolog anak, sehingga penelitian khasnya adalah observasi baik pada pasien anak kecil maupun remaja.
Kegiatan observasi tersebut merupakan sumber data utama untuk para teoritikus psikoanalitik. Dan metode Cass-Eriksen menggunakan situasi bermain karena anak-anak seringkali mengungkapkan masalahnya dengan bermain alat-alat permainan daripada menggunakan kata-kata. Eriksen juga menggunakan penelitian antropologi untuk mempelajari hubungan antara karakter orang dewasa dan cara anak dibesarkan dalam masyarakat primitif. Eriksen juga menggunakan metodologi psikosejarah untuk mempelajari tokoh sejarah menggunakan metode psikoanalisis yang mengkonstruksi masa lalu tokoh tersebut. Sekian materi tentang Erik Erikson. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. See you!